Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Hukum dalam Ekonomi. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Husain Rusliyadi, ada Mbak Siva Pujiani, Anissa Lestari, Tria Putriani, M. Filza Amrullah, dan yang terakhir Ruyan Kurniawan. Dan selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Siva. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam ekonomi. Hukum itu sendiri merupakan seperangkat norma yang mengatur tingkah laku masyarakat. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran. Aspek hukum dalam ekonomi merupakan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, terdapat pembagian hukum ekonomi. Menurut Ahmad Murjas, yang pertama, hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi. Misalnya, hukum perusahaan dan hukum penanaman modal. Yang kedua, hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia, misalnya hukum perburuhan dan hukum perumahan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mas Husain. Baik, di sini ada peranan hukum dalam bidang ekonomi. Yang pertama, urgensi menciptakan kewajiban hukum. Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia, norma heteronom. Kewajiban hukum di sini harus bersifat adil, jelas, tegas. Tujuannya agar menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif. Yang kedua, ada urgensi pemahaman konsep ekonomi transaction cost dalam pengembangan bahkan atau menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi transaction cost atau biaya-biaya transaksi. Transaction cost adalah biaya-biaya non-produktif yang ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Tujuan pemahaman transaction cost ini yaitu untuk mengendalikan biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu yang ketiga, urgensi mempertahankan tingkat kepastian. Kepastian di bidang hukum akan memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi dan membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin besar tingkat kepastian, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Tujuan mempertahankan tingkat kepastian ini adalah mewujudkan dan menentukan harapan-harapan individu dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Firza. Selanjutnya dalam peranan hukum bidang ekonomi yang terakhir yaitu urgensi prioritas pembangunan hukum oleh pengusaha. Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dilakukan melalui pembangunan di bidang hukum dan subbidang penyelenggaraan negara. Selanjutnya, kedudukan dalam ekonomi. Douglas C. North berpendapat, institusi and economic ground kunci memahami peran hukum dalam menghambat atau penekanan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep transaction cost, yaitu biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung dalam suatu transaksi ekonomi sehingga menimbulkan biaya yang tinggi dan berdampak pada peningkatan harga jual dan membebani masyarakat konsumen. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Anissa Lutfi. Selanjutnya, Harvey Robinson.
ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan equilibrium ekonomi dan stabilitas equilibrium yang telah dicapai itu. Selanjutnya ada manfaat aspek hukum dalam ekonomi. Pertama, memberikan pedoman. 2, menjaga keseimbangan. 3, mencegah konflik. 4, membantu pengembangan bisnis. 5, melindungi dari masalah hukum. Selanjutnya, ada peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Pertama, melindungi hak kepemilikan. 2, mengatur hubungan bisnis. 3, mendorong inovasi dan persaingan. 4, menjaga stabilitas pasar. Dan terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu aspek hukum dalam ekonomi menciptakan stabilitas dan kepastian dalam bisnis, melindungi hak konsumen, mengatur persaingan pasar, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hukum juga melindungi hak milik intelektual, mengatur investasi dan keuangan, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, dan menjaga keseimbangan sosial melalui regulasi perpajakan dan program kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan hukum ekonomi, kita dapat mencapai lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah maupun menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.